Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata 'arshik wa midada kalimatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilham al-malaikati al-muqarrabin wa arzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban barakan fi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقال ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. اللهم انصرنا المسلمين على القوم الكافرين خصوصا إخواننا في فلسطين انصرهم يا أرحم الراحمين وارفع عنهم البلاء والوباء والأمراض والأسقام والزلازل والحروب والفتن ما ظهر منه بطن آمين يا رب العالمين. أحبابي الكرام والعلماء الأفاضل ومعاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, dan sungguh nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Karena dengan nikmat Islam kita dapat mengetahui arah tujuan hidup kita. Dengan nikmat Islam kita dapat mengatur keluarga kita. Dengan nikmat Islam kita dapat mengatur waktu, bagaimana kita memperlakukan keluarga, anak, saudara, dan tetangga, khususnya orang tua. Semuanya diatur dalam Islam. Dengan nikmat Islam kita dapat mengetahui bagaimana Islam mengajarkan kita bernegara. Dengan nikmat Islam kita dapat mengenal Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah kita sudah mengenal Allah? Apakah sudah mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena tanpa mengenal tidak mungkin percaya. Tanpa percaya tidak mungkin ada cinta. Jadi yang pertama harus kita tekankan dalam diri kita adalah mengenal Allah. Makanya ada salah seorang ulama menyatakan awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Pertama kewajiban seorang insan adalah mengenal Allah dengan yakin. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan yakin, yang dimana Islam itu mengajarkan kita dari tahap demi tahap bagaimana kita dapat mengenal Allah, sampai kepada tahapan seakan-akan melihat Allah, sampai kepada tahapan anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau kita ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan, kita menjawab Allah. Tapi ketika kita ditanya siapa yang ngasih makan besok, pasti kita ada ragu-ragu. Siapa yang memberikan kebaikan kepada kita, keburukan kepada kita, disitulah iman seorang mukmin diuji. Sebelum saya berbicara tentang apa manfaat para ulama, terus memberikan anjuran, perintah agar kita terus memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya ingin membawa dulu kepada satu sisi di mana kita bisa merasakan kehadiran Allah dan dapat melihat Allah dengan hati. Ceritanya panjang, tapi saya singkat kepada mengenal Allah. Salah seorang santri diajak umrah oleh temannya. Sebelumnya dia berbicara kepada gurunya, ya guru,
Bisa nggak kita melihat Allah? Boleh tidak kita bisa melihat Allah? Boleh, tapi dengan hati, bukan dengan mata. Dengan hati. Bagaimana caranya? Kau perhatikan semuanya, kau akan melihat Allah. Kau perhatikan semuanya, kau akan melihat Allah. Maka dia pun kemudian mulai memperhatikan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita minum, kita mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi saqani. Ketika makan, alhamdulillahilladzi at'amani. Ketika berpakaian, alhamdulillah kasani. Semua amalan kita diikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberi minum saya, memberi makan saya, memberi pakaian saya. Semuanya diikat dengan apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Ketika keluar kamar mandi, alhamdulillah azhaba 'anil adza wa afani. Diikat seluruhnya. Mau tidur pun demikian, bangun tidur demikian. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Diikat semuanya dengan nikmat Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pergi umrah, karena Masjidil Haram besar dan tiang-tiang itu besar, teman-temannya mengatakan, kebetulan dia kedudukannya sebagai ustaz. Dia bertanya kepada gurunya, ya Syekh, Kiai ulama, bagaimana saya bisa melihat Allah? Lalu teman-temannya mengatakan, namanya Ustaz Hasannya, sini ada namanya Hasan, insya Allah ketularan. Ustaz Hasan, kamu tunggu di sini di salah satu tiang ini, jangan kemana-mana, kita mau beri makanan. Sebab ini kalau Anda terlepas dari kita, ini Masjidil Haram besar, akan kita terpisah, akan hilang. Baik. Maka dia pun menunggu di salah satu tiang, temannya keluar untuk mencari makanan. Masjidil Haram bukan kecil ya, bukan dibilang 10 kali ini, bukan 100 kali ini, lebih besar sekali. Akhirnya lama menunggu dia ingin haus. Dia lihat ada tempat minum di termos besar yang merah itu. Ketika ingin bangkit mengambil air minum, dia bingung. Dia pikir kalau teman saya datang dan saya nggak ada, nanti kebingungan. Baru mengatakan demikian, tetangga sekolah yang duduknya mengatakan, kamu ingin minum air, ini dikasih. Maka dia pun minum. Temannya itu orang itu jalan. Setelah minum, dia taruh gelas plastiknya di mana? Takut membuang sampah di masjid. Tiba-tiba setelahnya mengatakan, sudah minum sini gelas plastiknya, dikasih sama dia. Duduk lagi menunggu. Lama kelamaan dia bosan, dia lihat ada Al-Quran, ingin baca Quran. Baru selintas hati mengatakan demikian, tiba-tiba setelah dia mengatakan, mau baca Quran ini gantian. Maka dia pun baca Quran. Setelah baca Quran dia bingung mau letakkan Quran di mana. Tiba-tiba sebelahnya mengatakan, sudah baca Qurannya, sini gantian dengan saya. Alhamdulillah. Dia bingung mikir di surga, ya gerakan hati langsung dikabulkan. Akhirnya dia kelamaan kemana teman saya pengen pulang tapi nggak tahu jalan. Subhanallah, ada satu orang mengatakan, Pak Ustaz, hotel Pak Ustaz itu dekat dengan hotel saya mau pulang, kita bareng-bareng pulang. Tunggu dulu. Dia menghadap Ka'bah, dia sujud, ya Allah, ternyata yang memberikan minum adalah Engkau, memberikan Quran adalah Engkau, dan sekarang Kau akan mengantarkan pulang. Sungguh buta aku ya Allah, padahal asmun itu ada di negaraku, di tempat tinggalku, aku buta, tidak dapat melihat kebesaranmu. Maka dia pun bangun dan pulang hotelnya. Pulang dari umrah langsung pergi ke tempat gurunya, dan dari jauh mengatakan, guru aku sudah melihat Allah, guru aku sudah melihat Allah. Yang memperhatikan semuanya, yang memberi minum, makan, kesehatan, semuanya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua diikat amalan kita dengan nikmat Allah. At'amani wa saqani ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah, yang sudah keluar kamar mandi, maksudnya semuanya agar kita mengenal Allah.
Kalau tidak mengenal Allah susah, apalagi mengenal utusannya Nabi Muhammad SAW yang tentu banyak ujiannya. Saya ingin ceritakan lagi seorang anak yang mengatakan ternyata Nabi Muhammad ada di rumah kita ya. Ada istilah kalau lagi bacakan maulid, Nabi Muhammad hadir, ada nggak? Bukan hadir dengan jasadnya, bukan. Hadir di hati orang-orang yang memang menyaksikan sistem Rasulullah, menyaksikan ruhani Nabi Muhammad SAW, bukan seperti bolak-balik hadir seperti kita. Kalau kita satu hadis saja yang menyatakan bila mana umatku mengucapkan salam dimanapun, maka Allah akan menyampaikan salamnya kepadaku dan aku akan menjawabnya. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, barang-barang kalau kita mengucapkannya assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah, maka Rasulullah menjawab langsung salam itu online, bukan pakai apa namanya, pakai 1 hari baru sampai, 2 hari, seminggu, emangnya pakai. Ini salam langsung dijawab oleh Rasulullah. Dan itu semua ulama yang mana itu mengakui salam itu disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menjawab. Bahkan nama ayahnya yang mengucapkan salam pun disebutkan, fulan bin fulan dalam mengucapkan salam kepada engkau, maka Rasulullah memberi salam. Jadi satu hal yang memang kehadiran itu dihadirkan apa? Ketika dia merasa-rasakan kehadiran Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad hadir. Ini cerita anak kecil mengatakan kepada ayahnya, ayah, kata ibu, ayah katanya mengadani saya telinga kanan, qomat telinga kiri, yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Lalu kata ibu, ayah katanya menyunat saya, siapa yang nyuruh? Nabi Muhammad SAW. Lalu katanya ayah memotong akikah untukku, siapa yang nyuruh? Nabi Muhammad SAW. Lalu ayah memotong rambutku, menimbang dengan emas dan bersedekah dengannya, siapa yang nyuruh? Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ngurus kita dari kecil siapa? Hakikatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ayah hanya menjalankan perintah Nabi Muhammad, tidak lebih, tidak kurang. Bahkan yang pertama diperdengarkan di telingamu adalah bukan nama ayah ibumu, tapi nama Allah dan nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Allah dan Rasulnya pertama yang diperdengarkan di telinga kita. Anak ini terus banyak bertanya tentang agama. Anak ini terus memperhatikan perilaku ayahnya. Sampai si ayahnya ketika bangun tidur dia mengusap muka dan membaca doa alhamdulillah ayahnya, dia menengok ayah, pasti ini perintah Nabi Muhammad. Betul. Sekali waktu ayahnya masuk ke kamar mandi, balik lagi keluar. Kenapa ayah? Ayah lupa masuk dengan kaki kanan, sunnahnya pakai kiri dan berdoa. Ini pasti Rasulullah yang merintahkan dia, anakku. Bahkan di kamar mandi itu ada 20 lebih sunnah yang dianjurkan dilakukan. Kamar mandi 20 ya, masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, doa masuk dan doa keluar dengan menutup kepala pakai topi atau pakai handuk atau pakai apapun, menggunakan sandal, jangan tidak menggunakan sandal, jangan berlama-lama di kamar mandi, jangan kemudian melihat ke atas, jangan lihat kotoran. Itu semua sunnah-sunnah yang dianjurkan di kamar mandi. Mau cebok dengan kaki, dengan tangan kiri, jangan dengan tangan kanan. Jadi menggunakan sabun, jangan tidak menggunakan sabun. Kalau dulu pakai tanah, kalau sekarang pakai sabun, dianjurkan seluruhnya. Airnya pun harus yang suci mensucikan. Itu di dalam. Jadi apa yang ada di dalam rumah itu sistem Nabi Muhammad SAW yang ada. Saya menceritakan lebih, saya akan bicara tentang air minum untuk agar kita menghayati tentang sosok Nabi Muhammad ada. Si ayahnya, misalnya ayah, nanti akhir cerita daripada yang saya akan bawakan. Lalu ayahnya itu tiap malam mati kamar lampu. Ya, kecuali yang penting-penting.
Ketika mau tidur dibersihkan tempat tidurnya. Mau sekolah pun anaknya itu sepatunya dibersihkan agar tidak ada binatang yang ada dalam sepatu. Anaknya bertanya, ini semua siapa yang nyuruh? Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Sampai suatu hari sang ibu mengumpulkan sampah, ingin membakar. Ayahnya lari dari dalam keluar mematikan. Kenapa ayah? Nabi Muhammad menyatakan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak sempurna iman kalian. Wallahi la yu'min 3 kali. Man la ya'man jaruh wa iqah, yang